Ini Rasulullah keluar ucapan Allahumma ummati ummati Allahumma ummati ummati. Salah seorang sahabat bernama Ibnu Muwaihibah radhiyallahu anhu penasaran, nyamperin ke Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Ibnu Muwaihibah? Muwaihibah jawab, ya Rasulullah, kami sahabatmu berkumpul di belakangmu. Semuanya gak ada yang berani mengganggumu lagi sedang nangis. Tapi ketika dalam tangisanmu kami dengar ada ucapan ummati ummati, yang kau maksud umatmu siapa? Dan kenapa kau nangis ya Rasulullah? Rasul jawab, Ibnu Wahibah, pengen tahu kenapa aku nangis? Iya ya Rasulullah, ishtaqtu bi ummati ya Ibnu Wahibah, aku nangis lagi ingat sama umatku. Aku nangis lagi rindu sama umatku. Wahibah balik tanya, alas nabi ummatika ya Rasulullah, apa yang di sekelilingmu ini bukan umatmu? Kami bukan umatmu ya Rasulullah. Rasul jawab, la bal antum ashabi, bukan, kalian semua adalah sahabat-sahabatku. Rasul kalau ngemanjain sahabat begitu, yang sudah jelas dua golongan sahabat mulia Rasulullah dijanjiin sama Allah yang namanya Ansor wal Muhajirin bakal jadi tetangga Rasulullah di surganya Allah. Wahibah makin penasaran, lantas yang kau maksud umat yang mana yang kau rindukan? Begitu mulia umatmu, begitu hebat umatmu, sampai kau nangis ingat sama umat itu. Di mana orangnya ya Rasulullah? Kalian ingin tahu umat yang paling aku rindukan? Iya ya Rasulullah, qaumun alladzina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarani. Satu kaum yang akan datang terakhir setelah aku tiada. Mereka belum pernah ketemu dengan aku, mereka belum pernah melihat wajahku, mereka belum pernah mendengar suaraku, tapi mereka beriman dan selalu mencintai aku. Ternyata kita yang dirindukan Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kita belum pernah ketemu Rasulullah, betul nggak? Tapi hati kita selalu mencintai Rasulullah. Saking cintanya, kalau ada oknum yang menghina Nabi Muhammad SAW, hati kita berontak, betul nggak? Betul nggak? Kenapa? Karena ada iman, ada rasa cinta begitu hebat kepada Nabi Muhammad. Wahibah bertanya, ya Rasulullah, apa aku bisa ketemu dengan umatmu yang mulia itu? Bisa. Kapan? Nanti di mahsyar. Ada ciri-cirinya ya Rasulullah, takut ketukar sama umat yang lain. Kata Rasul, umatku itu spesial. Kita dispesialkan sama Rasulullah. Tapi ada ciri-cirinya yang menonjol. Mana ciri-ciri Rasulullah? Yang pertama, rutbun lisanihi bidzikrillah. Umatku yang setiap hari siang malam gak berhenti bibirnya basah dengan zikir kepada Allah. Bahkan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengomentari, la yanfa'u fi hadzal zaman illa syai'ani kasratul istighfar ana al-laili wa atrafan nahar wa salat ala nabiyil muhtar. Gak ada manfaat bagi umat akhir zaman. Setelah tadarus membaca Quran, ada dua kalimat bermanfaat lagi. Apa? Satu, siang malam gak berhenti baca istighfar. Yang kedua, siang malam gak berhenti baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Itu ucapan yang dirindukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hasil muludan di rumah nanti banyak yang baca istighfar, baca sholawat. Amin. Orang tua dulu mah kita, mak kita tidurin anak, sallallahu rabbuna, ngayun anak, sholawat, astagfirullah rabbal baraya. Ibu begitu nggak sekarang? Tidurin anak, baca apa? Angkat timang, anak mementing, anak juri.
Dulu mah orang tua anaknya nangis tengah malam, udah nak jangan nangis, tetangga keganggu, tidur ya nak ya, mak juga pengen tidur lagi, kan subuh mak harus bangun. Mudah-mudahan kamu jadi anak soleh, dengerin ya wasiat nak, simpen di hati kamu, jadilah anak yang soleh, anterin mak sama bapak nanti di akhirat ke pintu surga Allah. Ayo, pinter, cakep, soleh, tidur. Sallallahu rabbuna. Hebat orang tua dulu gitu. Nah sekarang gitu ngadepin anak nangis tengah malam, ibu gitu nggak? Ngomong apa tuh? Tuh molor lu. Anak yang nangis mana kesurupan? Ayun mah, iya, gua ayun, udah ngantuk, wah pagi harus bangun. Ayo tidur. Bukan dikir, bukan sholawat. Anak dayun ada hari Minggu keturun ayah ke kota, anak mau tidur di bawah lagi itu. Ya anak bukan merem blotong mikirin lagu pengen cepat hari Minggu. Ganti judul, jangan hari Minggu, hari Jumat. Nah tidur ya, mak punya lagu habis muludan dan ada bubarok, judulnya hari Jumat. Pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid, kan bagus. Pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib. Ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah, mengajarkan kita supaya baik sholatnya. La ilaha illallah. Tulis Pak Un. Pelangi-pelangi ganti mengaji. Mengaji barokah jiwamu, marah pusing kacau hilang karenamu. Allah Maha Agung penuh kasih sayang. Mengaji cinta Al-Quran. Begitu tepuk tangan kan persis di TK. Ini juga TK Taman Kadaluarsa. Datang bapaknya, udah nak tidur, mak bapak tidur duluan aja, biar lama sama bapak diayun. Pengen lagu anaknya pak, ya bapak punya lagu matematika. Udah tidur. Ji, cemiji jumlahkan jadi 2, namun bisa ngaji, oke misalkan doa, itu kan lumayan. Doa kedua jumlahkan jadi 4, bisa ngadoa juga dapat berkat lumayan. 4 jeung 4 jumlahkan jadi 8, lamun coba berkat malah hese barang akan lumayan. 8 jeung 8 jumlahkan genep 11, mesti barang akan pasti bakal ada beras lumayan. 13 sama 16 jumlahkan 32, lamun geus loba beas bisa merek sama mertua lumayan. 2 sama 2 jumlahkan genep 4, disbanding sama mertua pamajikan bisa 4 lumayan. Setuju bapak-bapak? Ibu-ibu? Pasti. Pengen punya suami setia sama ibu, pengen gak? Pengen gak? Akhlak Siti Khadijah pakai di rumah. Yang pertama, nyenengin suami dengan bahasa. Kalau ngomong sama suami jangan songong, reo. Rendahkan suara ketika ngobrol sama suami. Siti Khadijah begitu. Ya Humairah, guna mawar kulusri sebentar. Labbaika ya Rasulullah. Rendah suaranya. Yang kedua, tundukin kepala ketika ngadep suami. Siti Khadijah gak berani melihat wajah suami. Istri kita gitu Pak. Jawab Pak. Suaranya rendah gak Pak? Ya. Nunduk nggak kepalanya? 2 bekas saja. Iya, untuk mengawali cari pengganti. Cuma dipanggil sama suami. Nah, depan sih ribet amat. Bikin kopi, bikin aja sendiri. Oh Pak, bini begituan harus di smackdown aja lah. Yang ketiga, senengin suami dengan dandanan. Ibu suka dandan? Kemana?
kondangan ke pasar lu bebek belur, pabrik cat pada pindah semuanya. Giliran tidur sama laki persis dari peletnya asap. Ya habis laki-lakinya masuk ke kamar meringkak berkutuk, udah tidur di kasur nih, rambut acak-acakan, tadi kutang BH putus sebelah, yang sebelah bersambung pakai peniti. Suaminya istighfar, astagfirullah, innalillahi wa inna Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca ayat kursi, liatin bininya. Pas ditengok, jelek-jelek juga bini gua rindu banget gua peluk aja dah. Dipeluk sama lakinya teriak, penitih nojos. Udah jelek, bau, nyiksa lagi. Ambil. Bapak, kalau bapak istri udah casingnya begituan, itu sedangnya masukin kulkas. Muka ondangan yang dapat lakukan ojek. Coba ikutin Siti Khadijah kalau mau ngajak tidur sama Rasulullah, nawarin diri dari sore. Ya Rasulullah, malam ini aku dibutuhkan enggak? Kata Rasulullah, emang kenapa? Kalau aku dibutuhkan, nanti aku mau dandan. Kalau nggak dibutuhkan, mohon ridho ya Rasulullah, aku mau ibadah sampai subuh. Masya Allah. Kata ibu-ibu, lah laki-laki manja ditawar-tawarin. Nggak ditawarin ya Ustaz, nyeruduk sorangnya. Supaya dapat pahala bu. Tawarin dari sore. Nah, pakai enggak? Kata lagi, emang kenapa? Kalau dipakai, habis sholat isya mau dandan, kalau enggak mau molor. Dikira mau ibadah mau molor. Kata suaminya, aku butuh. Kata ibu, oke, aku tunggu. Habis sholat isya, bapak ibu dandan. Udah janjian melaki sama suami. Suami habis sholat isya, lari pulang. Udah janjian. Masuk kamar, ibu tumpang kaki duduk di kasur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warna-warni, bola-bola dari 19. Lakinya bengong. Oh my god. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Buktinya bidadari menjemputku. Ibu nyengir lagi. Suaminya lah teriak. Kata suaminya, indahnya bulan, tak seindah wajahmu, kuningnya emas, tak sekuning. Iyalah, lipat memedok, cangkang jengkol nyelip. Amit-amit. Kata suaminya, mah cantik banget ya, kita kan udah jadian dari sore. Oh iya, jamu-jamu papa mana mah? Itu di meja. Yang mama satu itu, yang papa itu kuku 5, yang mama saya rapet. Kata suaminya, yang papa mana mah gelasnya? Ngerendeng. Istrinya lupa. Apa yang ini ya? Lupa banget. Kedua-duanya bodoh. Ya yang mana aja dah, jamu-jamu ini gak bakalan mabuk. Akhirnya apa yang terjadi? Lakinya minum sari nafas. Bini yang minum kuku 5. Mau ngelepas rindu kagak jadi. Heboh di kamar. Istrinya mendadak keras. Pengaruh kuku 5. Lakinya nangis sampai subuh. Rapat nggak bisa kencing, najis. Bu, Pak, dengerin. Ini hasil buludan. Apa sih? Gitu-gitu aja dibahas. Rasulullah ngasih contoh segala-galanya. Mau ngajak tidur sama Siti Khadijah, bukan cari jamu-jamu kuat. Rasulullah ngajak mandi sunat dulu. Yang disebut mandi jabab, mandi sebelum melepas rindu.
niatnya nawaitul ghusla li jafati sunnatillahi ta'ala. Setelah mandi sunat, Rasul ngajak wudu, bersuci, habis wudu sholat sunat mutlak 2 rakaat, lalu berdoa, lalu tempur. Ibu pernah gak diajak sama suami begitu? Jawab jujur. Gak salah lu Pak. Lu pengen anak soleh solehah, caranya salah. Pulang dari sawah main bacur aja ke kamar, lupa gagang cangkul ke bawah. Bukannya wudhu mandi sunat dulu boro-boro, sebelum tidur sibuk nyari endok bebek. Akhirnya hasilnya begitu, anaknya lahir hidupnya maling entok aja tiap malam. Ambil ya mandi sunat mendingin malam-malam, ganti sama wudhu. Al-wudu qabla naum bahwa indallahi syahidun. Wudu sebelum tidur maka mendapatkan pahala syahid. Wudu sebelum tidur dikasih turunan yang ahli ibadah. Bukan amin, amal. Amin kenceng dikerjain kagak. Kerjain dulu baru insya Allah. Jadi yang pertama yang mendapatkan syafaat Nabi, orang yang membasahi bibirnya banyak berzikir, banyak banyak sholawat, di samping tadarus al-Qur'an, apalagi istighfar. Itu kan merupakan kalimat taubat kita, betul Bu Pak? Banyak maksiat yang kita kerjakan, insya Allah dengan banyak istighfar Allah ampuni semuanya. Bahkan dari istighfar itu fadilahnya bukan hanya bertaubat sama Allah, tapi sekaligus mengundang dipermudah datangnya rizki oleh Allah Subhanahu. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Itu faidah dari istighfar. Rizki dimudah. Ada riwayat terakhir, maaf, dengerin nah, jangan ribut Ada riwayat Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Di masa tua punya pengalaman begitu indah Imam Ahmad bin Hanbal. Dia naik kuda, nggak ada yang undang, nggak ada apa-apa, pengen jalan-jalan aja. Kemana? Dari Baghdad menuju Basrah. Begitu nyampe ke Basrah, di perkotaan ada masjid besar. Imam Ahmad nyampe maghrib ikut sholat berjamaah. Ini orang-orang di Basrah di masjid gak kenal wajahnya. Kalau namanya udah terkenal, namanya Imam Ahmad bin Hanbal adalah ulama besar, muridnya Imam Syafi'i, terkenal, tapi wajah belum pada kenal. Imam Ahmad ikut sholat berjamaah di masjid Basrah. Habis sholat maghrib wiridan, habis sampai Isya. Habis sholat Isya, wiridan dari Isya, orang-orang pada keluar, pulang ke rumahnya masing-masing dekat. Imam Ahmad bingung mau nginep di mana, gak punya kenalan. Kata Imam Ahmad, udah tidur aja di masjid. Baru tidur terlentang diusir sama merebut masjid. Itu merebut masjid gak hafal, gak kenal. Yang tidur itu ulama Allah. Kata merebut masjid, kau jangan tidur di sini, ini buat sholat, bukan penginapan. Imam Ahmad bangun, pindah keluar, mungkin di teras luar boleh kali. Baru tidur lagi, dibangunin aja diusir. Jangan tidur, ini masih masjid tempat sholat. Di depan masjid ada rumah seperti ini. Yang punya rumah lagi buka pintu, nengok ke masjid ada kakek-kakek diusir. Yang punya rumah teriak, "Kong, nginep di rumah saya aja di sini, Kong." Imam Ahmad seneng, nuyun kudanya nyamperin, "Terima kasih nak, engkau ditawarin tidur." "Ya Kong, tadi diusir di masjid ya?" "Iya, itu tempat sholat Kong. Udah Kong tidur saja di rumah saya, nggak ngerepotin." "Enggak Kong, kebetulan saya hidup sendirian, orang tua saya nggak ada, udah nggak ada, saudara sudah udah nggak ada, saya hidup sendirian. Ini rumah warisan dari emak bapak saya. Kamar ada 3, tinggal pilih Kong, mau tidur di mana aja silakan. Ngobrolnya besok pagi aja, pasti engkau lelah. Engkau orang jauh, saya nggak kenal nih. Engkau dari mana?"
dari Baghdad, Masya Allah. Udah tinggal pilih aja di kamar mana, silahkan kong masuk. Cuma maaf ya kong, kalau tidur nanti keganggu. Emang kenapa? Di ruangan tengah rumah saya banyak mesin. Mesin apa? Mesin roti. Saya kan tukang roti kong. Jadi saya kerja tuh ba'da isya sampai subuh, itu kerja saya bikin roti. Habis sholat subuh baru saya ke pasar dagang roti. Tiap hari begitu kong. Kata Imam Ahmad, ya udah gak apa-apa, kamu cari nafkah yang halal wajib. Engkau mau masuk kamar aja. Imam Ahmad masuk ke satu kamar, yang punya rumah mulai kerja bikin roti. Ternyata Imam Ahmad gak bisa tidur. Bising sama mesin roti, bukan. Gerah, bukan. Kaget Imam Ahmad ketika masuk, tidur gak jadi. Sebab dengar mulutnya orang yang bikin roti, yang punya rumah beristighfar terus-terusan sambil kerja istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Terus kata Imam Ahmad nih, ini orang beda. Nah udah, saya tungguin di kamar. Berapa jam nih orang baca istighfar? Sambil istighfar juga Imam Ahmad ngikutin. Bablas sampai adzan subuh. Gak tidur Imam Ahmad, nungguin tuh orang yang punya rumah lagi kerja sambil baca istighfar sampai subuh. Imam Ahmad keluar dari kamar, kata yang punya rumah sambil ngebedahin roti-rotinya, cukup bang istirahatnya, boro-boro. Abang gak tidur? Ya enggak lah. Gerah ya bang? Bukan. Bising mesin roti? Bukan. Abang kenapa gak tidur? Kan jauh perjalanan pasti capek. Saya nggak bisa tidur ngedengerin mulut kamu beristighfar terus. Berarti keganggu, bah? Bukan keganggu. Hebat aja kamu sambil kerja baca istighfar. Saya hitung di kamar berapa jam, 1 jam, 2 jam, ternyata bablas saya nungguin ikut istighfar sampai adzan subuh. Sebelum kita ke masjid, ngobrol dulu. Ada apaan sih, bah? Kamu baca istighfar dari kapan? Udah 10 tahun lah, Masya Allah. 10 tahun kamu ngamalin istighfar dari ba'da isya sampai adzan subuh. Iya Pak. Hebat. Tahu dari siapa amalan istighfar itu? Dari guru saya Pak. Di mana guru kamu? Itu Pak, makamnya dekat Pak Imbaran Masjid pengimaman. Bagaimana kata gurumu? Kata guru saya dulu begini. Barang siapa yang mengamalkan istighfar dari ba'da isya sampai menjelang adzan subuh, maka kemauannya bakal diijabah sama Allah. Sebab istighfar ini adalah amalan salah seorang ulama besar, ulama Allah, ulama soleh bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Kaget Imam Ahmad, namanya disebut-sebut. Ini orang nggak tahu Imam Ahmad yang nginep. Kata Imam Ahmad, benar guru kamu ngomong begitu? Iya Pak. Itu istighfar lah, amalan Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad, mungkin di hatinya, wah. Lalu kamu amalkan? Saya amalkan Pak. Kamu minta sama Allah, saya minta sama Allah, ya Allah, dengan berkah istighfar yang diamalkan oleh ulamamu Imam Ahmad bin Hanbal, aku minta ya Allah, kasihlah aku nafkah yang berkah yang halal, gak ninggalin ibadah. Alhamdulillah Pak, diijabah. Aku punya nafkah, aku punya pabrik roti, aku juga gak bisa ninggalin ibadah tiap waktu aku berjamaah. Alhamdulillah. Yang kedua, saya minta maaf ya Allah, dengan berkah istighfar yang diamalkan oleh ulamamu Imam Ahmad bin Hanbal, nasibkan aku setahun per tahun, setiap tahun aku ibadah haji dan bisa ziarah Rasulullah. Diijabah Pak. Aku hajian udah 10 kali Pak. Tiap tahun aku berangkat terus. Masya Allah. Yang ketiga belum diijabah sama Allah. Emang kamu pengen apa yang ketiga? Cita-cita saya terakhir yang ketiga, saya minta sama Allah, ya Allah, dengan berkah istighfar yang diamalkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, pertemukan aku dengan Imam Ahmad bin Hanbal di dunia saja ya Allah. Dalam hidup saya sekali saja pertemukan aku dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Nangis Imam Ahmad.
Kata Imam Ahmad, kenapa kamu ingin ketemu Imam Ahmad bin Hanbal di dunia? Bah, kalau di akhirat nggak mungkin, kualitasnya berbeda. Imam Ahmad itu ulama besar, ahli ibadah, ahli ilmu. Saya ahli maksiat, pasti di akhirat nggak bakalan bertemu. Makanya saya minta sama Allah selama 10 tahun saya merindukan, pengen ketemu di dunia saja. Teriak Imam Ahmad nangis sambil memeluk itu orang. Doamu sudah diijabah semua. Belum Mbak, baru 2. Yang ketiga belum. Udah. Belum ketemu Imam Ahmad Mbak. Udah ketemu kamu. Di mana? Di rumahmu. Kapan? Malam ini. Apa siapa? Aku, Imam Ahmad bin Hanbal. Nangis gitu. Memeluk erat badan Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana kata Imam Ahmad bin Hanbal? Mencengangkan. Jangankan di dunia kamu ketemu dengan aku, di akhirat aku pegang tanganmu nanti. Masya Allah. Bukan di dunia saja, di akhirat aku pegang tanganmu. Inilah kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW, mewariskan orang-orang mulia, karena ulama adalah pewaris Nabi Muhammad. Pewaris Nabi Muhammad yang diberi hak prerogatif oleh Rasulullah, para ulama-ulamanya, supaya memberikan syafaat kepada murid-muridnya. Makanya santri yang berkhidmat kepada gurunya, kepada ulamanya, yakin gak bakal jauh dengan gurunya nanti di akhirat. Ini para ulama, para kiai, guru kita ngasih syafaat sama kita, sama jamaah, nolongin nanti guru kita di akhirat. Malaikat jangan disiksa, dia jemaah saya yang tidak bigonan, saya tahu, hafal wajahnya, soalnya duduknya di depan, dia mati tidur melulu, jelas. Jangan malaikat, selamatkan malaikat, guru-guru kita akan nyelamatin nanti, amin ya Allah ya Rabbal. Terakhir, siapa yang mendapatkan syafaat Nabi? Birrul walidain, li'annahum kanu yabirrunal walidain. Anak yang setiap saat dalam kehidupannya selalu berbuat baik kepada ibu dan bapaknya. Anak-anak soleh. Orang tua udah nggak ada, kirimin Fatihah. Bikin sedekah yang baik, pahalanya khususkan buat almarhum dan almarhumah orang tua kita. Itu sama, kita berbuat kebaikan kepada orang tua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan lengkapnya. Tadi jam 10 kurang 15 menit, sekarang jam 12 kurang 14 menit, 2 jam lebih semenit. Mudah ngitung kita. Mudah-mudahan pada panjang umur, sehat walafiat. Semua yang ada di sini, insya Allah nanti ada di depan Nabi Muhammad SAW. Kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina syafi'ina al-karimina Muhammad. Wa sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Alhamdulillah bi mazidah. Ya rabbana wa alhamdulillah bi jalali wajhil karim wa bi sultan. Allahumma qul lana dunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتقي ونعيما لا ينقضي وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم ربنا يا محمد من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. والله الموفق إلى أبواب الطارق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kak.
Syukran jazakallah khairan katsir. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Kiai Haji Syekh Mubarak yang telah menyampaikan tausiahnya pada malam hari ini sekaligus ditutup oleh doa oleh beliau. Kita akhiri acara pada malam hari ini dengan bacaan tafsir majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.